Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah, kembali kita di dalam Zadus Shaim, bekal puasa. Alhamdulillah, ada 4 dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ini sejarah tentang kewajiban berpuasa. Puasa Ramadan Allah wajibkan tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Adapun puasa itu sendiri sudah diwajibkan pada bulan Rabiul Awal. Nabi berpuasa 3 hari setiap bulan tambah Asyura. Maka puasa Nabi di Madinah sebelum diwajibkan Ramadan ada 19 bulan. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya masuknya Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yah syahidah, menyaksikan. Kemudian puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Yang sengaja meninggalkannya bermalas-malasan jatuh dalam dosa besar. Dan semalam kita ambil hukuman orang yang sengaja berbuka di siang bulan Ramadan. Allah gantung kakinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sobek mulutnya. Nasallallahu salamul afiyah. Malam ini akan kita ambil Itsbatu dukhuli syahri Ramadan. Iqra alaina Pak Jupri. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bi ahadi amrayni. Al-awwal ru'yatul hilal. Al-thani ikmalu Sya'ban 30. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sumu li ru'yatihi Wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huma alaikum fa akmilu Sya'bana 30. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ahsanta. Yaqulu al-musannifu waffaqahu Allah ta'ala, itsbatu dukhuli syahri Ramadan, penetapan masuknya bulan Ramadan. Itsbatu, penetapan masuknya bulan Ramadan. Kita tahu puasa Ramadan wajib, tapi bagaimana cara kita mengetahui kalau bulan Ramadan itu sudah masuk? Maka tradisi di negara kita diadakan sidang isbat. Berarti isbat dukhul syahri Ramadan, sidang penetapan masuknya bulan Ramadan. Tapi dalam Islam sendiri, bagaimana cara kita menentukan bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk, bulan Ramadan sudah habis? Yathbutu dukhulu syahri bi ahadi amrain, ditetapkan
masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Melihat, bahasa kita, bulan sabit. Hakikatnya hilal itu dalam bahasa Arab maknanya adalah idza istahalla sarikhan, teriakan yang menetapkan bahwasanya bulan itu sudah kelihatan. Jadi orang dulu saat melihat bulan itu, begitu dia melihat, teriak mengatakan bulan sudah kelihatan. Nah, maka dikatakan hilal. Jadi teriakan orang yang mengumumkan nampaknya bulan. Ini asal dari kata hilal. Dan kita bahasakan sekarang bulan apa? Bulan sabit. Nah, ditetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua cara. Pertama, ru'yatul hilal, melihat bulan sabit, bulan Ramadan muncul. Tentunya pada tanggal 1. Kalau ada orang bertanya kapan kita puasa? Puasa kita tanggal 1 Ramadan. Nah, bagaimana menetapkan tanggal 1? Ini caranya, melihat. Yang kedua, ikmalu sya'bana 30, menyempurnakan Sya'ban 30. Yang kedua ini tentunya berangkat dari yang pertama. Kalau nampak hilal tidak perlu disempurnakan Sya'ban itu. Kalau tidak nampak hilal pada malam ke-30 itu, berarti Sya'ban itu harus disempurnakan. Demikian juga nanti waktu keluarnya Ramadan. Dan ingat, ru'yah itu dilaksanakan pada tanggal 29 malam 30. Jadi tidak ada ru'yah 28, Bapak Jahya. Jadi kita berusaha melihat bulan itu malam 30. Kalau ternyata muncul malam 30 tanggal 1, berarti bulan itu hanya 29. Kalau tidak muncul pada malam ke-30, apapun penyebabnya, terangkah atau mendungkah, maka sempurnakan bulan yang ada itu menjadi 30. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka di sini lebaran maksudnya. Dan berbukalah kalian, lebaranlah kalian dengan melihat bulan. Berpuasa melihat bulan Ramadan. Berlebaran melihat bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Kalau mendung, tidak nampak dan tidak jelas bagi kalian, maka sempurnakan Sya'ban itu 30. Maka hadis ini kaidah untuk semua bulan. Sya'ban demikian, Ramadan demikian, Syawal juga demikian. Jadi yang pertama ru'yah, lihat. Kalau nampak mulai, kalau tidak nampak sempurnakan. Baik, kita berhenti di sini. Besok malam kita sambung sisanya. Kita ingin jelaskan secara terperinci tentang hadis ini. Ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan cara penetapan masuknya bulan Ramadan. Catatan pertama para hadirin, rabatat ibadatuna bi'a'lamin wadihah. Ibadah-ibadah kita diikat oleh Allah dengan tanda-tanda yang jelas. Jadi ibadah-ibadah kita ini sholat dengan tanda yang jelas. Terbenam matahari berarti maghrib. Hilang mega merah isya.
muncul putih rata di timur subuh. Matahari condong ke arah barat, sudah punya bayangan zuhur. Segala sesuatu sama panjangnya dengan bayangan, dengan aslinya. Bayangan segala sesuatu sama panjangnya dengan aslinya, tambah bayangan waktu zawal. Waktu apa? Asar. Jadi ya, ibadah-ibadah kita diikat dengan tanda-tanda yang jelas. Wa umurin zahirah, dan perkara-perkara yang nyata. Yastawi fi ma'rifati dzalikal hussab wa ghairihim. Semua orang bisa mengetahuinya. Tidak ada perbedaan antara ahli hisab maupun orang awam. Ini hebatnya ajaran Islam. Jadi tidak perlu pakai alat ukur. Hanya yang jelas matanya terang sudah cukup. Maka ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Kita dimanapun kita bisa tahu. Jadi sekali lagi para hadirin, ibadah kita diikat dengan tanda-tanda yang jelas, perkara-perkara yang nyata, ya, semua orang bisa mengetahuinya tanpa membedakan antara ahli hisab maupun bukan ahli hisab. Orang awam pun bisa tahu ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya. Yang kedua, annahu la yajibu shaum qabla ru'yatil hilal. Tidak wajib berpuasa sebelum melihat hilal. Tidak wajib berpuasa sebelum melihat hilal Ramadan. Allah wa khairul huda huda Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sobek mulutnya. Nasallallahu salamul afiyah. Malam ini akan kita ambil itsbatu dukhuli syahri Ramadan. Iqra alaina. وزينة العشر يا حياة محمد السلام أصل الشهادة والأحوال يا حياة محمد السلام اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في سمعي اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك لا إله إلا حسبي الله لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا أنت حسبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Ayuhal muslimun, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini kita dipertemukan. Ini pagi yang ke-15 dari bulan Ramadan yang mulia. Kita dapat kembali hadir di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Sudah kita sebutkan asbab yang menjadikan orang atau kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, bukan karena mereka tidak mengenal kebenaran, tetapi banyaknya mereka menentang para rasul, menentang ajarannya para nabi, sehingga mereka mengikuti nafsu mereka, mengikuti syahwat mereka, dan mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Pagi ini akan kita ambil aktsaru man yadkhulun nar an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka atau yang memasukkan ke neraka dari kalangan orang-orang bertauhid yang maksiat adalah para wanita. Jadi kebanyakan yang memasukkan orang-orang yang bertauhid ke dalam kebanyakan orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang bertauhid yang maksiat adalah para wanita. Dan secara amalan yang paling banyak memasukkan orang bertauhid ke neraka adalah kezaliman di antara sesama hamba. Tapi kalau orang yang bertauhid yang paling banyak masuk neraka itu para wanita. Orang bertauhid maksiat, gitu ya. Orang bertauhid maksiat yang paling banyak masuk neraka itu dari kalangan wanita. Tapi yang paling banyak memasukkan orang tauhid ke dalam neraka, hukukul ibad, kezaliman yang terjadi di antara hak-hak di antara sesama hamba. Kehormatan orang, harta orang diambil, ya, kemudian tidak balik-balik. Ini yang paling banyak nanti hari kiamat para jemaah. Penyebab orang-orang yang bertauhid ini dimasukkan ke dalam neraka, zulm, kezaliman dalam hak-hak di antara sesama. Tapi orang bertauhid yang maksiat paling banyak masuk neraka itu kalangan wanita. Sebagaimana dalam hadis as-sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah gerhana, uritun nara falam ara manzaran kal yaumi afdha. Aku diperlihatkan api neraka, tidak pernah aku melihat pemandangan yang paling menakutkan seperti pemandangan hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Hai para wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar.
sebab aku melihat kalian itulah yang terbanyak menjadi penduduk neraka. Faqulna walima dzalika ya Rasulullah, apa sebabnya ya Rasulullah? Di sini dijelaskan dalam hadis penyebab kenapa wanita paling banyak menjadi penduduk neraka. Tukthirnal la'an, terlalu banyak melaknat, banyak mencaci, banyak memaki. Wa takfurnal ashir, suka mengingkari kebaikan suami, suka mengingkari kebaikan suami. Padahal apa? Suaminya sudah bersusah payah mencarikan dia nafkah, sehingga ukurannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in ahsanta ilaihin ad-dahra, andai kata setahun engkau berbuat baik kepadanya, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat dari engkau satu kesalahan, qalat, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qad, tidak pernah aku melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini namanya ya hujan setahun terhapus gara-gara panas sehari. Ini penyebab wanita paling banyak masuk ke dalam api neraka. Suka melaknat, suka memaki, suka mencaci, kurang bersyukur terhadap kebaikan suami. Riwayat al-Sahihain dari hadits Usama bin Zaid, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qumtu ala babin nar, aku berdiri di depan pintu neraka, fa idza amatu man dakhalaha an-nisa, ternyata kebanyakan yang masuk itu adalah para wanita. Ternyata kebanyakan yang masuk itu para wanita. Riwayat Imam Muslim dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqalla sakinil jannah an-nisa, yang paling sedikit menjadi penduduk surga itu adalah para wanita. Yang paling sedikit menjadi penduduk surga itu adalah para wanita. Subhanallah. Jadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya kewajiban seorang istri yang harus banyak bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada kebaikan suami, dan betapa pentingnya seorang suami mendidik istrinya agar menjadi wanita-wanita yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada kebaikan seorang suami. Sebab kalau tidak, maka mereka akan menjadi penduduk neraka. Ya. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari perkara-perkara seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, keluarga-keluarga kita, demikian juga seluruh keturunan kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab neraka ini. Nah, keterangan yang tadi mengatakan paling sedikit penduduk surga itu wanita, paling banyak penduduk neraka itu adalah wanita, tidak meniadakan setiap penduduk surga memiliki lebih satu istri. Kalau dia lebih satu istri, otomatis yang akan menjadi terbanyak di surga apa? Wanita juga. Karena ini maksud yang paling sedikit penduduk surga itu wanita, wanita dari keturunan Nabi Adam.
Adapun yang menjadi istri-istri terbanyak di dalam surga itu bidadari-bidadari yang Allah ciptakan khusus oleh Allah untuk para laki-laki. Jadi wanita-wanita dari keturunan Adam ini yang paling sedikit di surga karena sebab yang tadi. Namun wanita juga paling banyak menjadi penduduk surga karena mereka menjadi istri-istri para penduduk surga, namun itu dari kalangan hurul 'ain. Dari kalangan apa? Bidadari yang Allah khusus ciptakan untuk para penghuni surga. Nah, kenapa wanita ini paling sedikit menjadi penduduk surga dari keturunan Adam ini? Lima yaghlibu alaihinna minal hawa wal mail ila ajli zinatid dunya. Karena yang kebanyakan mereka dikalahkan oleh hawa nafsu. Lebih condong kepada perhiasan dunia. Karena mereka kurang akal sehingga pikiran mereka jauh dari akhirat. Lemahlah mereka beramal akhirat. Lemahlah mereka mempersiapkan diri untuk akhirat. Lebih condong kepada dunia dan perhiasannya. Bahkan wanita itu tipu dayanya paling keras, menjerumuskan laki-laki dan memalingkan laki-laki dari akhirat. Subhanallah. Ya, meskipun demikian, secara umum para jamaah, banyak wanita-wanita yang salihah, banyak wanita-wanita yang taat, banyak wanita-wanita yang patuh dengan syariat Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Banyak mereka yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan ada juga wanita-wanita yang mengalahkan laki-laki dalam keimanan mereka, dalam amalan-amalan soleh mereka. Namun ini as-sifat al-ghalibah, sifat kebanyakan. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi poin pertama, kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita, dan wanita di sini wanita-wanita penduduk dunia dari keturunan Nabi Adam. Surga wanita dunia sedikit, yang lebih banyak itu bidadari. Yang menyebabkan wanita-wanita tersebut masuk ke dalam neraka karena mereka condong kepada hawa nafsu, senang dengan dunia, kurang akal dengan urusan akhirat, lemah untuk beramal akhirat, lebih cinta kepada dunia. Di samping itu mereka lah yang paling besar menjerumuskan para laki-laki. Sampai Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan atas kalian yang lebih membahayakan laki-laki sehebat fitnahnya perempuan. Sehebat apa? Perempuan. Maka apa kata Nabi SAW? Fitnatu ummati al-mal wan nisa. Fitnahnya umatku harta dan wanita. Harta, sanggup orang bohong, ya, ambil sini, tipu sini, bohong sini. Dengan wanita pun orang bisa korupsi loh para jemaah. Orang bisa mencuri, orang bisa berbohong. Ini fitnah terbesar umat nih, harta dan wanita. Nasallallahu salamatul afiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ini dari fitnah harta dan wanita ini para jemaah. Ya, sebab apa? Karena kalau dosa itu satu akan melahirkan dosa yang lain. Ya, sudah bohong sini, tutup bohong ini, pindah bohong lain. Sudah kena mangsa ini, nanti cari lagi mangsa lain. Akan terus seperti itu. Nggak ada ujungnya kecuali neraka.
Nasallallahu salamatal afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Mahmud. Jadi masalah dengan ina niki. Yang umbe Mulan mau dengan ina si bagus. Jadi ampuh peketawan kan bilang kelemkah. Jadi MB kan ini lalu ngaji bareng. Bilang kita. Jadi ampun dah terlalu karena tidak lalu bilang kita kan. Bahkan kadang-kadang alasan tak benar kata salah ini. Kalau alasannya benar, dia salah. Kalau asalnya salah berarti bohong. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dua. Jadi misalnya terawih yang saya salah tadi. Jam pira pada setiap si terawih no ampuh najera anta. Jam ta atau pira. Untuk tarawih ini bagian dari sholat malam. Sholat malam itu mulai dihitung setelah isya sampai sebelum tibanya waktu subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bainang jelu hakun. Wanita yang cerewet itu apakah termasuk ibadah? Itu yang selalu mendekati suaminya yang mengerjakan maksiat. Kalau cerewet dalam kebaikan bagus. Ya, artinya apa? Suaminya belum sholat, terus didorong sholat. Suaminya malas-malasan ibadah, didorong untuk ibadah. Ini bagus. Adapun suaminya nggak puasa gitu. La ilaha illallah. Kalau suaminya nggak puasa, ini perlu istrinya tegas yang seperti ini. Bila perlu tidak usah dikasih makan suaminya itu. Wallahu ta'ala wa alam. Kesum. Misalnya sabri terus nina, ya doang kita yang dia bilang jalur itu milih-milih terus termasuk itu. Nah ini namanya suami tidak menjadi suami namanya. Ini tidak masuk dalam ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan. Ini bukan lagi pemimpin perempuan kalau seperti ini. Kenapa laki-laki itu dijadikan pemimpin oleh Allah Azza wa Jalla? Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd. Karena Allah lebihkan laki-laki di atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu yang membelanjakan hartanya. Jelas kesum. Nah, sopok juluan ya. Mufiq barakallahu. Dalam salat qabliyah niki kan kadang-kadang orang azan niki menjuluk dikit jawab azan. Baik, ahsanta. Kalau itu hari-hari lain tetap jawab azan dulu baru tahiyatul masjid atau qabliyah. Tapi kalau masuk masjid azan Jumat harus langsung tahiyatul masjid dulu. Nanti kita menjawab azan. Kenapa? Karena mendengar khutbah ini jauh lebih utama daripada menjawab azan. Pak Go. Apakah ini realita misalnya? Bagaimana? Realita kebanyakan waktu-waktu wanita itu lebih banyak daripada laki-laki itu. Karena waktu sekolah itu seperti itu keberadaannya. Kadang-kadang wanita itu banyak mengumpul akhirnya membicarakan hal-hal. Apakah itu termasuk bagian membawa wanita ke masuk neraka Ustaz? Bisa jadi. Dikarenakan mereka itu suka duduk ngerumpi. Akhirnya apa? Ghibah sini, ghibah sana. Apakah ini termasuk? Bisa menjadi asbab. Kenapa? Karena lisannya panjang. Semua orang dibicarakan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Wahyu. Gimana cara kita untuk membentengi diri dari fitnah wanita dan harta? Baik. Bagaimana cara kita membentengi diri dari fitnah harta dan wanita? Pertama, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla minal fitan, dari berbagai macam fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tersembunyi. Yang kedua,
Kalau wanita, kita banyak ghaddul basar, menundukkan pandangan, kemudian berpuasa. Kalau harta, maka kita berdoa kepada Allah diberikan rasa qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Maka lihat dalam doa Nabi, wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu angan-angan kami yang terbesar. Maka di samping itu, urusan dunia ini lihat yang di bawah kita, jangan melihat yang di atas kita. Sebab namanya dunia ini nggak ada ujungnya. Anak Adam dikasih 1 lembah emas, maunya 2 lembah. Itu sebabnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kafafan. Ya Allah, berikanlah keluarga Muhammad itu rezeki yang cukup. Bukan rezeki yang lebih, tapi rezeki apa? Cukup. Maka oleh karena itu juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan khairul mal salih lil 'abd salih. Sebaik-baik harta yang baik itu untuk hamba yang saleh. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala menyebutkan, man nafasaka fi amri dunya fanafisu fi amri al-akhirah. Siapa yang berlomba denganmu dalam urusan dunia, maka berlombalah dengannya, kalahkanlah dia urusan akhirat. Nah, ini dia diantara cara-cara kita bagaimana kita terhindar dari fitnah wanita dan fitnah harta ini. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Aji Samsudin narake? Ndak ke? Oh, baya-baya dong tuannya. Neraka masuk surga, mungkin kita bidadari masih. Mau. Yang penting kita masuk surga dulu ini. Ya, kalau masuk surga insyaallah sudah dapat, pasti dapat bidadari. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Amin. Ada istilah wanita karir. La ilallah. Apa hukum wanita karir dalam Islam itu? La ilaha illallah. Bagaimana wanita karir katanya? Kalau dalam bidangnya sesama wanita tanpa melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, tidak ada masalah, Mami. Tapi kalau sampai terbengkalai kewajibannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dalam rumah tangga, la barakallahu fiha. Tidak ada keberkahan bagi perempuan itu pada pekerjaannya itu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pak Guru Afdaluddin. Oh, itu borona. Dengan yang kuat. Tapi gimana? Kamu akan bor kan? Suami istri. Apa? Kita bersuami istri. Kita beristri, bukan bersuami istri. Jadi selama kita sudah kawin itu 35 misalnya. Istrinya? Kita sudah kawin 35 tahun. Oh, la ilaha illallah. Kita sudah kawin 35. Kan ini membingungkan ini. Jangan-jangan 35 wanita. Jadi Ustadz, selama itu kan ada aja perselisihan antara suami dan istri. Saya kira antara Irak dan Kuwait ini. Ada aja kecokcekan. Ada saja apa? Cokcek. Iya, kan cokcek. Apa? Bukan, cekcok kadang. Mana cak apa? Cokcek kadang. Jadi Ustaz, kalau cek kan bagus. Halo. jadi Ustaz, dia menyinggung begitu Ustaz. Iya ya, nama cekcok yang menyinggung memang. Kita. Nah, pertanyaannya Ustaz, saking cintanya sama kita saking cinta kita sama dia begitu. Cekcok. Ya, setelah
pakai cok. Nah, bagaimana cara kita Ustaz supaya dia itu tidak ada bebannya kepada kita dan dia diampuni sama Allah? Ya, dia minta maaf. Dia minta maaf kepada suaminya. Suaminya salahkah? Apalagi dia yang salah. Itulah ciri wanita penduduk surga. Dia minta maaf. Jelas? Jelas. Cek cok. Cok cek. Jelas ke? Cok cek Cok cek. Allah taala wa alam. Ya, Pak Wir, ada Pak Wir? Kan di surga itu kita dikasih bidadari 10. Bagaimana? Kan di surga dikasih bidadari 10. 70. Terus itu kita dikasih tidak. Kalau sudah dikasih gratis, nggak perlu pakai penghulu. Ini hukum akhirat nih Pak Wir, bukan hukum dunia. Jelas Pak Wir? Ini nula minta bawang apa kan berhari. Nggak perlu. Begitu masuk langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung mainkan halal. Langsung mainan wah halal wah. Wallahu taala ala wa alam. Darah gede apa nih? Oke, tuan leh je lu. Satu ungkapan Cek. laki yang baik dipasangkan dengan perempuan begitu sebaliknya. Tapi kenyataannya kadang-kadang laki-laki yang baik itu dapat istri yang tidak baik, misalnya selingkuh, atau sebaliknya juga istri yang salehah dapat suami yang pemabuk. Gimana? Baik, bagaimana kaidah umum ya, al-khabithat lil khabithin wat thayyibun lit thayyibat. Yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Tapi bagaimana? Pertama, itu adalah ujian. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Sekarang ya, lihat para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kalau segi kehidupan manusia, mereka sama-sama bersih. Tapi segi akidah mereka menyelisihi suaminya. Ini sebagai apa? Ujian. Ini sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu jarang, dan yang jarang ini la hukma lahu, tidak ada hukumnya. Allah taala ala wa ala. Apa Kosong. Pauci. Siap fit lagi nerima ini tahu. Ya. Bagaimana? Minjam kitab. Kemudian kitab itu hilang atau dipinjam orang gitu. Kalau kita tidak bayar dunia, otomatis kita bayar dengan dosa, diberikan dosa atau diberi pahala. Ya Allah. Nah, apakah kita peminjam pertama ini aman Ustaz dengan orang yang kedua yang meminjam tadi itu juga kan akan mengembalikannya gitu Ustaz? Pertama, kita yang meminjam pertama, apakah kita aman? Jawabannya tidak aman. Kenapa? Karena kita meminjamkan barang yang bukan milik kita. Kita betul mengembalikan, tapi masalahnya dipinjam oleh orang. Ini kaidahnya al-mashghul la yushghal. Barang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Kita pinjam barang, ya, ternyata apa? Ya, ternyata barang itu kita pinjamkan lagi lalu hilang. Maka yang seperti ini kita wajib dhaman, ganti rugi. Wajib kita ganti rugi yang seperti ini. Iya. Jadi tidak bisa kita merasa aman. Oh, saya kan minjam, tapi salahnya kita kenapa meminjamkan lagi? Sementara yang diamanati itu kita. Ini namanya khianat dalam hal seperti ini. Artinya yang kedua juga kan Ustaz akan, karena dia menghilangkan itu tidak kembalikan juga dia akan bayar semua. yang
artinya bayarannya itu kita pakai bayar. Lagi termasuknya. Enggak, semua akan kena hisabnya di Allah Ta'ala wa alam. Gobang gocir. Kan ini Ustaz, umur kita ini rata-rata sudah tua ini, artinya sudah mau masuk dalam hijau ini. Ustaz, kambo ke guru tayino biang tak ilmu na separuh dia seleputna na biang itu Ustaz. Sementara lain sahabat yang mau habis saya takut dia sampai pelegak tururan minta dengan agar tasali si mau tayino. Guru tanaka kalau kena biang seleput ilmu na. Kanggo bisa. Ya, kenapa? Asal dia tidak menyembunyikan. Ya, dia tidak berikan semua ilmunya karena muridnya malas. Jelas apa? Allah Ta'ala ala wa alam. Umaydi, mau kosong ada apa nih? Baik. Apakah sahur itu sudah termasuk niat puasa? Soalnya kadang saya ragu belum berniat. Niat itu di dalam hati. Niat itu di mana? Di dalam hati. Jadi ketika orang ya dia ada keinginan untuk berpuasa, berarti dia sudah dihukumi berniat. Wallahu taala ala wa ala. Saya punya hutang nota kepada supplier barang ke toko saya, tapi salahnya tidak ada yang kunjung lagi datang. Terus ada nomor kontak di notanya juga tidak aktif. Bagaimana caranya mau bayar Ustaz? Ya tunggu sampai dia datang. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menyikapi perbedaan antara saya dan suami? Suami puasa hari Rabu, saya puasanya hari Kamis. Katanya bagaimana bersikap yang seperti ini? Ikuti sudah hadis itu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasa dengan ru'yah dan berbuka juga dengan ru'yah. Allah taala ala wa alam. Kalau keluarga merantau luar kota negeri, apakah harus bayar zakat fitrahnya di kampung? Tidak. Bayar zakatnya di tempat itu juga. Karena hadis mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang miskinnya. Berarti setempat. Kecuali ada hajat dan keperluan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Apa guru? Ini surat Al-Mu'minun. Cokcak ini ke? Surat Al-Mu'minun ayat 40 ini Ustaz. Alhamdulillah. Qala apa? Qala Apa? Qala. Ayo. Nak Ustaz. Iya. Amma qalila. Apa? Amma qalila yuk. Qalila. Bahasa Galil. Enggak kan selalu ngangkat Pak Nuangkan. Qalil la yuk minuna najadimin. Nggak aman dulu. Surat apa ini? Surat Al-Mu'minun ayat 40. Terus Dengan diumbein apa bunyinya ayatnya? Kala amma kali lillahi siru. Ini kena. Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Ini ancaman Allah kepada kaum yang menentang nabinya. Allah katakan sedikit lagi mereka akan menyesal. Karena apa? Datangnya azab. Haji Saipudin. Kosong. Kah neratan Allah kosong jana. Oh bang, apa itu? Kan saya Ustaz, masalah perempuan Ustaz, memang banyak sih orang itu kan takut istri, tapi takut itu dan alasan yang syar'i Ustaz. Karena agama kita mengatakan talak itu halal, tapi aras Allah bergetar. Nah itu yang takutkan, bagaimana kita sikapi Ustaz? Ya udah ada urusannya bergetarnya aras. Iya, banyak yang takut kepada istrinya. Salah satunya gobang ini. No, apa tengah doakan? Ya, kak, becat dulu dah.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.